Bapa, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa setiap saudara hari ini dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan, amin. Mari sebelum kita akan mulai small group kita akan bersatu hati dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama untuk ada di small group ini. Kami percaya pada kesempatan ini semua kami akan diberkati lewat firman Tuhan yang sebentar akan di-sharingkan melalui video ini. Berkati kami sehingga kami memiliki pewahyuan yang baru daripada Tuhan, sehingga boleh menerima firman itu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan ini. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk tema small group kita pekan ini adalah memperbaharui roh pikiran kita, ya. Yuk sama-sama katakan memperbaharui roh pikiran kita. 2, 3. Memperbaharui roh pikiran kita. Amin. Nah, saudara, setelah kita belajar tentang menghidupkan ya manusia roh kita, maka selanjutnya kita akan belajar bersama-sama tentang memperbaharui roh pikiran kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan memperbaharui roh pikiran kita? Kita akan mulai membaca super ayat small group kita yang terambil dari Efesus pasal 4. Kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-21 sampai 24. Saya kepingin Bapak Ibu Saudara untuk bisa membuka Alkitabnya masing-masing, karena di sana Bapak Ibu akan belajar tentang banyak hal, dan Bapak Ibu Saudara bisa membukanya atau mungkin perlu menggarisbawahi beberapa ayat-ayat pentingnya ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Oke, kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan ayat yang ke-21 sampai 24 buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus 4 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, super ayat small group kita, secara khusus kita akan menggarisbawahi bagian ayat yang ke-23. Di sini firman Tuhan berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh pikiranmu. Nah, penterjemahan dalam Alkitab kita dalam bahasa Indonesia ini lebih tepatnya kalau diterjemahkan dengan kalimat roh pikiranmu, bukan roh dan pikiran. Kalau roh dan pikiran itu kan berarti ada roh, ada pikiran. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-23 ini bukan roh dan pikiran, tapi the spirit of your mind. Rohnya pikiranmu. Gitu ya. Apa itu yang disebut dengan the spirit of your mind atau roh pikiranmu? Roh pikiran itu seperti ini, saudaraku.
sebuah dorongan daripada roh yang membuat pikiran kita itu bisa memikirkan akan sesuatu. Saya ulangi, roh pikiranmu itu artinya sebuah dorongan daripada roh yang membentuk satu pemikiran dalam diri kita. Misalnya begini, pada waktu saudara ketemu dengan satu keadaan yang tidak enak, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saudara. Roh Kudus itu mendorong kepada saudara untuk dia berkata gini, kamu jangan marah dulu, sebab orang ini sedang mengalami kesulitan sebenarnya. Meskipun dia menjengkelkan kamu, tapi Tuhan taruh satu dorongan roh dalam pikiranmu, sehingga pikiranmu itu digerakkan untuk berkata, sabar, jangan marah. Itu yang disebut dengan roh pikiran. Harusnya setiap orang yang rohnya sudah hidup, maka orang tersebut akan digerakkan oleh Roh Kudus dalam pikirannya. Sehingga satu hal yang perlu kita pelajari bersama-sama hari ini, ayo kita perbaharui roh pikiran kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ciri orang yang mengenal Tuhan, ciri orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah orang yang dibaharui dalam roh pikirannya. Ya, bukan sekedar pikirannya, tapi roh pikirannya. Nah, pikirannya tidak lagi didorong dan digerakkan oleh dagingnya, oleh tubuhnya, tapi pikirannya digerakkan oleh Roh Kudus yang menguasai hidupnya. Amin. Nah, pikiran ini punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, karena dengan pikiran kita bisa memiliki satu asumsi yang negatif terhadap seseorang. Kita bisa timbul rasa jengkel, kita bisa timbul satu kemarahan, tapi kita juga bisa timbul kasih, kita bisa timbul belas kasihan. Kapan? Pada waktu pikiran kita, roh pikiran kita. Jadi pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi sesuai dengan kasih Tuhan, sayangnya banyak orang yang justru memilih untuk roh pikirannya tetap berada dalam roh pikiran yang lama. Ya. Pikirannya tidak dikontrol oleh Roh Kudus, tapi pikirannya dikontrol oleh daging. Contohnya apa? Dia melihat sesuatu curiga, ya. Dia melihat orang lain melakukan sesuatu sakit hati. Dia pengen balas dendam, ya. Dia pengennya marah, ya. Dia sudah, aku tidak mau mengampuni. Dan masih banyak hal lain yang saudara tahu pikirannya bukan didorong oleh Roh Kudus, tapi pikirannya didorong oleh dagingnya sendiri. Padahal, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bisa mendorong setiap kita untuk mengasihi, hidup dengan sukacita, ya, mendoakan orang yang mungkin menganiaya kita. Ya, harusnya kita marah, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Ya, harusnya kita benci, sekarang kita bisa mengampuni. Kenapa kita pada akhirnya justru memilih untuk marah, benci, dendam? Oleh karena kita memutuskan untuk tidak memperbaharui pikiran. Kita tidak mengizinkan diri kita didorong oleh Roh Kudus, tapi kita membiarkan pikiran kita itu didorong oleh keinginan tubuh kita. Ya. Nah, sekarang sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya dan sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama. Bagaimana caranya kita memperbaharui roh pikiran kita? Nah, untuk itu kita akan membaca sama-sama di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 32. Yuk kita kembali lihat Alkitab kita. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia
bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang pertama, saudara, bagaimana caranya kita memperbarui roh pikiran kita? Yang pertama adalah jangan menuruti keinginan daging. Pikiran kita harus kita setting supaya pikiran kita hanya memikirkan apa yang didorong oleh Roh Kudus. Katakan, buanglah segala dusta. Kenapa? Karena itu harus disetting lewat roh kita. Pikiran kita harus tertuju kepada apa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah mata terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ingat, iblis selalu mengambil celah ketika orang itu marah. Iblis selalu mengambil celah ketika orang itu marah. Sehingga kalau Anda marah, misalnya Anda harus tegur anak saudara, cepat bereskan. Tidak mungkin orang tidak ada marah. Ya, kita bisa marah, tapi ingat satu hal, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Marah itu bisa menjadi celah. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Ayat yang ke-28 berkata demikian. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan membarisbawahi tentang mencurinya, tapi Anda lihat motivasinya. Kita kalau ingin mendorong atau mengikuti dorongan Roh Kudus yang mendorong pikiran kita, yang ketiga, hiduplah dalam kasih. Orang yang suka kasih itu adalah orang yang suka memberi kepada orang lain. Amin. Ayo kita jadi orang yang hidup dalam kasih dengan memberi, bukan mencuri. Amin. Yang keempat, bagaimana caranya kita memberi roh pikiran kita? Pikiran yang digerakkan oleh Roh Kudus. Yang keempat, kuduskan perkataanmu. Ya, ayat yang ke-29 berkata, janganlah ada perkataan kotor. Nah, ini hati-hati saudaraku ya. Sering kali kita mengucapkan perkataan kotor. Karena apa? Oh iya, biasa kok teman saya ngomong kayak gitu. Biasa kok orang di rumah saya ngomong kayak gitu. Saudara, perkataan yang kotor itulah perkataan yang tidak kudus. Gak membangun, gak jadi berkat. Oleh karena itu mulai kuduskan. Hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Apalagi Anda mulai menceritakan dan bergosip tentang orang lain. Jangan lakukan itu. Buat perkataan mulutmu itu kudus. Dan yang terakhir, yang kelima, jangan mendukakan Roh Kudus. Dikatakan demikian, ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, mungkin Anda bertanya, bagaimana saya mendukakan Roh Kudus? Kita bisa mendukakan Roh Kudus itu kalau kita ini hidup dengan kepahitan, kita hidup dengan kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Kalau engkau hidup
dengan kemarahan, itu engkau mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu berduka. Saudara tahu kalau orang berduka, nggak mau ngomong. Kalau Roh Kudus itu duka cita, berduka karena hidupmu, dia nggak mau ngomong apapun. Sehingga kalau engkau hidup dalam kemarahan, engkau hidup dalam kebencian, kepahitan, pertikaian, permusuhan dengan orang lain, saya mau berkata kepada saudara, mustahil engkau bisa dengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus nggak mau ngomong sama saudara. Dia duka cita. Ya, jadi kalau saudara mau digerakkan oleh Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau Anda mendukakan Roh Kudus, maka saudara tidak akan merasa dan mengalami bagaimana didorong oleh Roh Kudus dalam pikiranmu. Engkau nggak bisa memikirkan apa yang dari roh, engkau hanya memikirkan apa yang dari daging. Makanya selalu pahit hati, selalu benci, selalu hidup dalam pengarahan, selalu hidup dengan pertikaian dan percekcokan. Amin. Doa saya, pelajaran ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Ayo kita mulai memperbaharui roh pikiran. Pikiran kita digerakkan hanya oleh Roh Kudus, bukan oleh daging kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami percaya pelajaran hari ini memberkati semua kami. Sekarang kami akan memulai masuk dalam sharing dan diskusi. Biarlah setiap kami boleh mengambil sebuah peran di pelajaran hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Sekarang kita masuk di bagian diskusi sharing kita. Pertanyaannya, apa berkat yang saudara dapat lewat pelajaran ini? Nah, pertanyaan kedua mungkin Anda langsung jawab sekaligus. Dalam hal apa pikiranmu nggak digerakkan oleh Roh Kudus, tapi digerakkan oleh daging? Sharingkan kepada kita semuanya. Dan saya tunggu kesaksian saudara. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, tiada pernah